Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Padriansyah dengan NIM 1117051, jurusan Teknik Industri Otomotif, Politeknik SMI Jakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal tugas akhir yang berjudul menurunkan jumlah cacat pada mesin X dengan menggunakan metode FMEA PT XYZ Indonesia. Adapun latar belakang masalah, yang dimana di dalam dunia industri, cacat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Di dalam dunia di industri, terdapat dua jenis cacat, yaitu cacat yang dapat diolah kembali dan cacat yang sudah tidak dapat diolah kembali. Cacat pada produk tidak hanya terjadi pada proses akhir saja, melainkan bisa juga terjadi pada awal maupun pada saat proses produksi sedang berlangsung. Melalui metode FMEA, diharapkan dapat mengidentifikasikan setiap bentuk kegagalan yang ada pada proses produksi. Dengan diidentifikasikannya setiap bentuk kegagalan tersebut, maka dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang nantinya dapat diterapkan dalam mengantisipasi terjadinya cacat produk. Banyaknya jumlah cacat yang terjadi pada mesin X tentunya merupakan problem yang harus diselesaikan oleh PT XYZ Indonesia. Dengan meningkatkannya jumlah cacat, maka nilai dari efisiensi mesin akan turun. Hal ini disebabkan jika terjadi cacat, maka material dari produk cacat akan terbuang sia-sia, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah output yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah cacat yang terjadi, maka terdapat problem tentang efisiensi mesin. Untuk perumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana keadaan sebenarnya dari perusahaan saat penelitian dilakukan. Yang kedua, bagaimana perbaikan pada proses produksi sehingga didapatkan nilai efisiensi yang meningkat. Dan yang terakhir, bagaimana potensi penyebab kegagalan dalam proses produksi. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menggambarkan keadaan sebenarnya dari perusahaan saat penelitian dilakukan. Yang kedua, melakukan perbaikan pada proses produksi sehingga didapatkan nilai efisiensi yang meningkat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi potensi penyebab kegagalan dalam proses produksi. Untuk pembatasan masalah sendiri, yang pertama, penelitian dilakukan pada objek pengamatan produk Y dan pengamatan dilakukan pada mesin X. Dan yang kedua, operator yang bertugas mengoperasikan mesin adalah operator yang berwenang menangani mesin secara langsung. Dan yang ketiga, proses produksi berjalan dengan normal. Ketika penelitian dilakukan, mesin tidak sedang di setup ulang karena ganti order. Dan yang keempat, kondisi lingkungan fisik pekerja tidak berbeda dengan kondisi fisik pada saat sedang dilakukan penelitian. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, dapat mengidentifikasi potensi kegagalan pada proses produksi yang nantinya sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan proses produksi. Dan yang kedua, dapat mengetahui tindakan yang bisa dilakukan dalam pencegahan timbulnya cacat produksi. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam menganalisa dan mengevaluasi potensi kegagalan pada rantai produksi. Untuk tinjauan pustaka, adapun pengertian FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan, value mode. FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Adapun tujuan FMEA, yang pertama, memprediksi dan mengevaluasi pengaruh dari kegagalan pada fungsi sistem yang ada. Yang kedua, menunjukkan prioritas terhadap perbaikan suatu proses atau subsistem melalui daftar peningkatan proses atau subsistem yang harus diperbaiki. Yang ketiga, mengenal dan memprediksi potensial kegagalan dari produk atau proses yang dapat terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, mengidentifikasi dan membangun tindakan perbaikan
yang bisa diambil untuk mencegah atau mengurangi kesempatan terjadinya potensi kegagalan. Adapun analisis sistem pengukuran, analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan alat ukur yang dipakai untuk mendeteksi terjadinya suatu kegagalan atau proses. Fishbone diagram ini digunakan untuk menganalisa atau menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam menentukan karakteristik kualitas output kerja, mencari penyebab-penyebab yang sesungguhnya dari suatu masalah. Yang terakhir ada Pareto diagram, yang dimana Pareto digunakan untuk menstratifikasi data ke dalam kelompok-kelompok dari yang terbesar sampai terkecil. Dengan bentuknya berupa diagram batang, Pareto digunakan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian atau penyebab masalah yang paling umum. Adapun metodologi penelitian adalah tahap penelitian merupakan sebuah kerangka penelitian yang memuat langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan yang dicapai. Fungsinya adalah sebagai kerangka utama yang menjaga arah tata cara penulisan laporan penelitian untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan meminimalisasi kesalahan yang mungkin timbul pada penulisan laporan. Adapun dalam metode penelitian, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Dilakukan pengamatan awal pada perusahaan untuk melihat kondisi sebenarnya dari perusahaan dan mencari masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam hal ini, jumlah defek yang tinggi. Yang kedua, perumusan masalah dan penentuan tujuan penelitian. Permasalahan yang akan diteliti adalah meningkatkan efisiensi mesin X dengan adanya defek yang tinggi pada produk menunjukkan bahwa nilai efisiensi dari mesin akan menurun. Yang ketiga, studi pustaka. Melakukan studi pada perusahaan dilakukan dengan pengamatan dan orientasi di lantai produksi untuk melihat kondisi nyata produksi produk Y. Yang keempat, ada studi lapangan. Melakukan studi pada perusahaan dilakukan dengan pengamatan dan orientasi di lantai produksi untuk melihat kondisi nyata produksi produk Y. Yang kelima, ada pengumpulan data. Pengumpulan informasi dilakukan dengan melihat langsung kondisi lantai produksi sebenarnya dan menanyakan secara langsung kepada pihak supervisor tentang proses produksi. Yang keenam, ada pengolahan data. Dilakukan pengukuran terhadap besarnya nilai severity, occurrence, dan detection pada proses pembuatan dual filter dengan menggunakan mesin X. Dan yang ketujuh ada RPN, Rex Priority Number. Setelah mengetahui nilai severity, occurrence, dan detection pada proses pembuatan dual filter, maka akan diketahui nilai RPN sama dengan S dikali O dikali D, yang kemudian akan dipilih nilai RPN yang paling besar untuk dilakukan recommended detection. Yang kedelapan, ada implementasi dari solusi perbaikan proses. Setelah mengetahui alternatif perbaikan proses yang telah dipilih, maka pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap alternatif perbaikan tersebut dengan membandingkan antara kondisi sistem sebelum perubahan dengan sesudah perubahan. Maka kita dapat melihat hasil dari implementasi tersebut. Yang kesembilan, ada penentuan nilai efisiensi mesin setelah implementasi, di mana nantinya jika nilai efisiensi mesin setelah implementasi mengalami peningkatan, maka implementasi dari alternatif perbaikan yang dipilih tersebut telah berhasil. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya peningkatan efisiensi mesin secara kontinu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.